kami dari kelompok 6 mengenai inovasi pembelajaran sosiologi, yaitu sintaks model pembelajaran PBL. Dalam ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Dion Antonio, dan teman saya Fajar Kepada Oksaida dan Pedro Wibowo. Pertama mengenai PBL atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah, merupakan satu pendekatan dalam pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah kemudian dibiasakan untuk memecahkan melalui pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri, mengembangkan inquiry, membiasakan mereka membangun cara berpikir kritis dan terampil dalam pemecahan masalah. Berikut kami jelaskan mengenai sintaks model pembelajaran problem based learning, yaitu mengenai materi masalah sosial. Yang pertama mengenai pembukaan. Guru mengucapkan salam kepada siswa dan guru mengkondisikan kelas untuk belajar. Yang kedua, identifikasi masalah dan kasus. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu siswa diharapkan bisa mencari masalah atau kasus yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya mengenai perorganisasian siswa, guru membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk bekerjasama secara berkelompok. Selanjutnya stimulasi pertanyaan. Guru merangsang pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa agar berpikir kritis dan siswa dapat memilih apa fokus masalah sosial yang mereka angkat. Selanjutnya penelitian dan investigasi. Siswa secara berkelompok dan didampingi guru melakukan penelitian sederhana untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh setiap kelompok. Selanjutnya mengenai presentasi kelompok. Setiap kelompok menyampaikan di depan kelas mempresentasikan kasus yang mereka temui di lapangan secara bergiliran per kelompok. Selanjutnya mengenai tanggapan dari kelompok lain. Setelah kelompok berhasil mempresentasikan penelitiannya, kelompok lain diharapkan memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang tampil. Selanjutnya penutup, guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini dan memberikan penilaian selama kelompok melakukan observasi dan presentasi. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan mengenai sintaks model pembelajaran problem based learning. Mungkin sekian, terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda semua? Baik, Pak. Apakah sehat? Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Sebenarnya sebelumnya Bapak absen dulu. Pedro Wibowo, Hadir, Pak. minggu kemarin mana bro? Sakit, Pak, langsung masuk tanpa keterangan. Bila harus ya? Baik, Pak. Ika Fitri, Baik, Pak. dia Antonio, Hadir. Anissa Nabila, Baik, Pak. Hadir semuanya. Baik, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang produk penyimpang. Untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai masalah sosial. Masalah sosial itu ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan kelompok tertentu. Untuk hari ini Bapak, kita yaitu tugas kita mengadakan proyeknya berupa teman-teman semuanya untuk dapat mencari masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Nanti kita bersama-sama kelas mencari permasalahan sosial yang ada di lingkungan. Silakan diamati dan dicatat observasi lapangannya. Baik, sebelumnya seperti yang Anda lihat di sekitar Anda, adakah yang tahu contoh masalah sosial yang benar terjadi di lingkungannya? Silakan katakan yang pernah melihatnya. Pak, Silakan bro. miskinan Pak, Silakan. pengangguran Pak. Adakah yang lain lagi? Yon? Masalah sosial, Pak. Ya. Tauran, Pak. Tauran. Jadi dari banyaknya masalah sosial tersebut, apakah faktor penyebab dari permasalahan sosial yang terjadi tersebut? Adakah yang bisa menjelaskan faktor penyebabnya? Bilang. Kalau menurut saya, penyebab masalah sosial itu adalah rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah tersebut, Pak. Bilang. Yon, mereka silakan. Kalau menurut saya sih Pak, penyebab kemiskinan tuh banyak ya Pak. Salah satunya tuh mungkin kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Apakah ada tambahan ya faktor penyebab masalah sosial lingkungan sekitar? Kalau menurut saya faktor penyebab masalah sosial seperti yang saya sampaikan tadi seperti tawuran, mungkin faktor penyebab itu lebih ke kurangnya perhatian orang tua, Pak. Jadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga anak-anaknya ini kurang terperhatikan, sehingga dia menunjukkan kenakalan seperti tawuran antara pelajar gitu, Pak. Gitu.
Itu Pak Hasim. Baik, dari penjelasan dari teman-teman tadi, mungkin Bapak bisa merangkum dari faktor penyebab masalah sosial terjadi. Yang pertama, faktor penyebabnya itu adanya dari lingkungan sekitar, adanya pengaruh dari lingkungan yang membuat mereka itu bermalas-malasan. Seperti contohnya di suatu daerah tingkat pendidikannya rendah, jadi anak-anak di sekitar daerah tersebut akan meniru orang-orang sekitarnya yang tidak mau melanjutkan sekolah. Dari pendidikan rendah tersebut, maka akan memunculkan angka pengangguran. Setelah itu kurangnya perhatian dari orang tua, contohnya kriminalitas. Faktor penyebab kriminalitas itu adanya kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya. Setelah itu tadi ada yang menjawab kurangnya lapangan pekerjaan. Mungkin itu faktor penyebabnya bisa jadi dari pemerintah. Jadi pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan pada daerah-daerah yang tinggi angka penganggurannya. Anda sekarang kita tadi sudah membahas tentang masalah sosial, contoh-contoh masalah sosial, faktor penyebab masalah sosial. Jadi sesuai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa diminta secara berkelompok. Nanti Bapak akan membagi kelompoknya. Anda silakan memilih fokus dari proyek atau yang ingin diambilnya. Contoh proyek yang ingin diambil dari masalah sosial di lingkungan sekitar. Kelompok yang pertama itu yang berhubungan dengan Dila Agustia. Kelompok yang kedua Dion, Eka, dan Ila. Silakan duduk berkelompok. Baik Pak. Jadi bahas masalah kemiskinan. Berarti bahas masalah Baik teman-teman, setelah tadi yang Anda berdiskusi bersama dengan kelompoknya, apa topik masalah sosial yang ingin diangkat kelompoknya? Kelompok kami masalah ini Pak, masalah kemiskinan. Terus kelompok Bro, apa masalah sosial yang ingin diangkat Bro? Kelompok kami tentang kenakalan remaja, Pak. Jadi setelah Bapak bagi dengan secara kelompok, topik materinya kan sudah Anda pilih kan. Nanti kita secara bersama-sama ke ruangan untuk mencari masalah sosial yang ada di lingkungan kita. Kita melakukan observasi kecil. Nanti Bapak minta Anda untuk mencatat observasi yang dilakukan dan dipresentasikan di depan kelas. Ya Pak. Baik, Anda kita akan melakukan observasi di ruangan. Coba. Baik Pak. Sudah Pak. A few moments later. Setelah Anda semua mengamati observasi lapangan yang kita lakukan tadi, silakan Anda bikin laporan dulu untuk dipresentasikan mungkin. Laporannya bentuk kayak gimana Pak? Dalam bentuk tulisan laporan observasi lapangan aja, nanti dipresentasikan di depan kelas. Baik Pak. Jadi karena sekarang ada. Wah, mengerti siswa. Faktor Ini aku tapi ya Bro, bantu nggak Bro? Kamu mana? Oh, baik teman-teman. Sekarang Bapak minta kelompok satu untuk selesaikan masalah sosial yang tidak tematik. Baik itu Pak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis kami pada masalah sosial mengenai kemiskinan. Jadi Pak dan teman-teman semua, mengenai kemiskinan, kami telah memperoleh informasi mengenai pertama itu faktor penyebab dan solusi yang dapat memecahkan bagaimana bisa mengurangi kemiskinan ini. Gitu.
Sebelumnya kami telah melakukan penelitian di daerah Pantai Gajah atau di dekat Gajah itu Pak, kawan. Jadi faktor penyebab kemiskinan setelah kami melakukan observasi, mungkin karena Pak kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan Pak. Jadi masih banyak kayak masyarakat atau warga sekitar itu masih pengangguran. Jadi kalau pengangguran itu tinggi, jadi kemiskinan itu tingkatnya termasuk juga tinggi gitu. Faktor penyebab selanjutnya yang kami setelah kami peroleh informasi itu pendidikan rendah Pak. Jadi setelah observasi kami juga melakukan wawancara gimana tingkat pendidikan orang tersebut gitu Pak. Ternyata rata-rata yang kami melakukan observasi atau wawancara rata-rata itu hanya pendidikan yang cuma lulusan SD bahkan tidak pernah sekolah sama sekali gitu. Jadi menurut kami faktor penyebab kemiskinan di sini mungkin lebih karena faktor pendidikan rendah gitu. Sehingga untuk bekerja pun memperoleh kesulitan Pak. Selanjutnya mungkin kami observasi yang membuat kemiskinan itu tinggi mungkin lebih ke individunya Pak. Jadi di sini kami berinformasi kalau kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya karena yang menjadi persoalan utama itu lebih ke individunya Pak yang mempunyai rasa malas dalam bekerja. Banyak yang cuma duduknya yang nongkrong di warung dan nongkrong di pos ronda. Itu mungkin Pak yang faktor penyebab yang kami temui. Selanjutnya kami bahas masalah solusi gitu. Solusi yang pertama mungkin solusinya pemerintah lebih menyediakan lagi lapangan pekerjaan untuk para masyarakat. Jadi kalau lapangan pekerjaan itu udah ada atau banyak, jadi kemiskinan itu bisa diminimalisir. Selanjutnya mengenai solusi yang kedua, yaitu menurut kami Pak, pemerintah lebih memperhatikan masalah pendidikan di daerahnya. Karena kalau misalnya pendidikan itu udah tinggi itu atau udah baik, kemungkinan untuk faktor untuk memperoleh lapangan pekerjaan itu cukup bisa dioptimalkan Pak. Ya, yang selanjutnya mengenai rasa malas individu, mungkin bisa jadi solusinya dengan pemerintah melakukan sosialisasi terhadap warga, di mana pentingnya setiap orang itu untuk bisa bekerja dan mencari kegiatan, dan menampilkan gimana sih dampak negatif dari rasa malas atau yang sering terjadi di masyarakat tersebut. Mungkin itu Pak dari kelompok 1 yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saran dan yang kami makan kami sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini, maka kelompok 2 komentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ya. Dari hasil observasi kami dari masalah sosial kami mengambil kenakalan remaja. Untuk masalah sosial sendiri merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau nilai dan norma dalam lingkungan setempat. Nah, di sini dalam lingkungan sekolah sendiri, bolos sekolah merupakan tidak sesuai atau melanggar nilai dan norma atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah tersebut. Di sini kami mengambil atau mengobservasi salah satu pelaku yang sering melakukan kenakalan remaja. Salah satunya itu bolos sekolah. Di sini ada teman saya yang saya wawancarai, dia mengatakan bahwa faktor penyebabnya yaitu mengapa dia sering bolos sekolah atau jarang masuk sekolah. Ada beberapa faktor penyebab. Salah satunya yang pertama yaitu tidak adanya atau kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan pertemanan. Yang ketiga yaitu dia mengatakan tidak senang dengan guru-guru tertentu atau sudah malas untuk sekolah. Yang selanjutnya karena tidak ada kendaraan untuk sekolah, itu dari salah satu teman saja juga. Mungkin itu Pak, ada yang ditanyakan mungkin. Mengenai masalah-masalah siswa tersebut, Bro, apakah ada solusi dari kelompok kalian untuk mengenai permasalahan kenakalan remaja sendiri? Baik. Menurut saya solusi yang dari permasalahan faktor penyebab tadi dari orang tua, mungkin orang tua lebih mengontrol ya, mengantarkan anaknya sampai ke sekolah, tidak membiarkan anak-anaknya pergi sendiri sekolah, biar tidak mikir atau bolos sekolah, pamit ke sekolah tapi tidak ke sekolah. Itu mungkin. Yang kedua, untuk pertemanan sendiri mungkin bergabung dengan teman-teman yang lebih baik. Nah, yang ketiga, guru bisa mengajar dengan lebih menarik lagi agar siswa betah di dalam kelas dan tidak ada niatan untuk membolos, karena siswa membolos itu bukan
Karena apa? Karena dia malas di dalam kelas, karena di dalam kelas itu merasa membosankan. Itu menurut teman saya. Sekian Pak, mungkin ada lagi yang ditanyakan Pak. Baik, bro. Dan teman-teman mungkin ada yang Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai kelompok gerak. Apa bentuk hukuman dari sekolah, pihak sekolah terhadap pelaku kenakalan remaja, contohnya siswa yang bolos atau apa? Sebenarnya dari awal Pak sudah dijelaskan oleh dengan peraturan bahwasannya untuk siswa-siswa yang bolos atau absen lebih dari 12 kali atau 2 minggu itu akan dikenakan sanksi tidak naik kelas Pak. Tapi untuk sekarang dengan kurikulum yang berbeda Pak, pemanggilan orang tua itu bisa cukup Pak bagi siswa Pak, agar lebih dididik lagi di lingkungan rumah Pak. Ini itu Pak. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada semua dari dua topik permasalahan sosial yang telah diangkat oleh kelompok ini, kita sudah simpulkan masalah sosial yang pertama yaitu tentang kemiskinan, yang kelompok kedua tentang kenakalan remaja. Kemiskinan itu kita dapat simpulkan permasalahannya yaitu adanya faktor penyebab dari individu sendiri yang malas bekerja, yang tidak ingin mendapatkan tingkat pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga banyaknya pengangguran di satu tempat. Yang kedua itu ada faktor penyebabnya karena kurangnya peran pemerintah. Peran pemerintah di sini menyediakan lapangan pekerjaan untuk daerah-daerah yang masih terpencil atau daerah-daerah pergunungan atau daerah tertinggal. Karena di situ banyaknya masyarakat yang masih menganggur. Yang kedua itu tentang masalah kenakalan remaja. Kita dapat menyimpulkan kenakalan remaja tersebut adanya kurangnya perhatian dari orang tua dalam anaknya. Seharusnya orang tua dapat lebih mengawasi anaknya dan guru di sekolah dapat menciptakan kelas-kelas yang lebih menyenangkan sehingga siswa-siswa tidak niat untuk bolos sekolah. Siswa dapat mengikuti pelajaran yang mereka senangi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Jadi masalah sosial tersebut itulah masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan kita. Ada semua. Baiklah, ada semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk siswa-siswa Bapak. Sekian dulu pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Bapak keluar dulu ya. Ya, Pak. Ya. Sedih Pak. Satu